Jadi ini sebagai lambang simbol bahwa sebenarnya manusia itu bagian dari alam. Manusia itu luar biasa. Привет, красавчик! Welcome back to my YouTube channel Clara Yoke. Jangan lupa ya di follow, di share, subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow my Instagram @clara_yoke. Nah, hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang wanita cantik, berbakat, pintar, humble. Pokoknya ini paket komplit lah. Paket komplit ya. Siapa lagi kalau bukan Cemira. Halo. halo. Aduh, Cemira, finally ya kita ketemu bertemu lagi. Setelah kayaknya 1 abad ya. Enggak ya, enggak nyampe ya. Nggak nyampe sih, tapi udah lama kita nggak ketemu. Tapi aku seneng banget loh, akhirnya ketemu lagi di channel YouTube-nya malah ya. Jadi udah emang ada seru progres banget. ya Cie, aku ya. Aku selalu berprogres dan selalu seru kalau ketemu Clara. Pasti ada cerita baru. Cerita baru. Iya. Nah, kali ini kita mau bercerita, nggak cuman kita berdua, tapi kita juga mau share ya, khususnya pengalaman cerita dari Cemira buat teman-teman. Karena aku sebenarnya udah sempat denger ya cerita dari Cemira ini dan menurut aku sangat menginspirasi. Jadi aku merasa cerita ini harus disampaikan buat teman-teman juga. Waduh, Gak fair dong kalau cuma buat aku, Cemira. Tapi juga aku masih belajar lah, masih banyak harus improve ya, kan kita belajar sampai seumur hidup ya. Benar, setuju. Jadi Student of life ya kita ini ya. Makanya ya, kalau aku bisa sharing, kalau sharingnya menginspirasi ya bersyukur sekali. Luar gitu. biasa. Nih kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, sebelumnya kita kenalan dulu. Kalau aku kan udah kenal nih Cemira, awal pertama kita bertemu aku masih inget banget. Ini teman-teman, Cemira nama lengkapnya kalau boleh tahu, dan untuk sekarang kesibukannya apa sih? Oke. Halo semuanya, nama saya Mira Hung. Saya seorang textile artist dan CEO dan founder dari Miwa Pattern ya. Jadi di Miwa Pattern itu adalah brand yang aku dirikan 6,5 tahun yang lalu. Wow. Dan Udah lulus SD ya? Udah lulus SD ya, dan kebetulan memang semua gambar di brand Miwa Pattern itu gambar tangan aku. Dan semuanya itu terinspirasi dari kebaikan dunia yang aku jadikan sebenarnya motif dengan visi misi sharing happiness through pattern, dan itu menjadi tagline ya. Luar biasa sekali, berarti ini benar guys, ini adalah CEO yang sebenarnya. Waduh. Karena visi misi semua alasannya tuh kayak benar-benar on her mind. Oke, iya. Dan kebetulan banget nih kalau kalian udah lihat kan yang kita pakai hari ini. Waduh. Ya kan? Tadi ini kita karena sekarang cuacanya kan lagi pancaroba ya. Iya. Jadi untuk menjaga imunitas tubuh tetap harus minum yang anget-anget. Anget-anget. Ini Pastinya tadi aku udah sakit gak Kenapa mau tadi? rugi ya kan. Jadi ini tehnya langsung dimasukkan ke dalam Honey lemon tea ya. honey lemon tea. Ini lemon tea tapi kita campur honey iya. juga. Jadi Ini nanti nikmat banget. iya enak banget. Jadi ya, minumnya aku bisa udah- di sini, bisa dibawa pulang juga. Iya betul banget ya, kan nggak mau Lucu rugi ya Ini kan. termosnya lucu banget sih. Termosnya juga di print, aku kerjasama dengan brand Termos, lalu di print oleh karya Mereka, aku juga. karya sendiri. Kalau itu kebetulan ini motifnya kelinci. Kelinci. Ya. Oh, berarti tahun Menyambut ini banget ya? Tahun ini banget ya. Semoga ini membawa keberuntungan dan berkah kepada kita semua. Amin. Gitu ya. Baiklah, aku mau tanya nih Cek, Ya. why Miwa? Maksudnya namanya? Iya, kan ini Mira, Oh, kenapa iya. harus Miwa gitu? Ya. Mirip-mirip ya. Iya benar. Jadi sebenarnya kan Miwa itu nama kecil aku. Oh, Ya, oke. Jadi nama jadi- Kiyowonya ya? Iya, jadi Miwa. tuh dari kecil aku agak kurang bisa ngomong R. Jadi kalau aku panggil nama diriku tuh Miwa. Nah, kenapa pakai nama kecil? Karena sebenarnya ini representatif dari cita-cita aku masa kecil. Aku sejak kecil udah punya vision bahwa one day aku akan punya brand yang semua gambarnya gambar tanganku. Tapi aku belum tahu tuh nanti punya visi misinya bagaimana, nanti brand looknya seperti apa, itu aku belum tahu. Tapi I have that things in mind since I was like 13 years old. Wah, luar biasa. Berarti ini kayaknya orangnya cukup imajinatif ya. Oh, pasti. Apa mungkin karena sejak kecil tuh sering nonton film-film yang kartun yang penuh Kartun. imajinasi Oh, iya, kayak iya, yang iya, dari iya, Disney iya. gitu-gitu ya.
Jadi kebetulan banget kalau di umur-umur aku, waduh ini ketahuan umurnya ya berarti ya. Jadi di umur-umur aku tuh memang itu golden times-nya Walt Disney gitu. Jadi memang itu animasi Disney pada saat golden time-nya tuh memang di umur-umur sekitaran aku lah ya. Nah di tahun 90-an pastinya kita tahu ya banyak sekali animasi-animasi Disney seperti Little Mermaid, Aladdin itu adalah dan Beauty and the Beast, jangan lupa itu my favorite movie dari Disney. Dan itu sebenarnya sangat mempengaruhi imajinasi aku karena I think that's the first time aku ngelihat waktu kecil sama kakakku yang seorang fashion designer juga. Wow, ternyata dari sebuah gambar itu bisa menjadi sebuah tontonan yang sangat mengasihkan dan akhirnya menjadi suatu produk yang kita bisa pakai sehari-hari. Nah dari situ sebenarnya konsep permulaan awalnya mungkin dimulai dari situ ya, dari kecil. Baiklah. Apakah itu juga menjadi alasan kenapa Cemira ini pernah bergabung di Disney? Oh ya kalau itu sih makanya itu kayak dreams come true ya sebenarnya. Benar, tapi memang setelah lulus dari kuliah textile design di LaSalle College of the Arts Singapura, aku sangat bersyukur dan beruntung banget bahwa aku keterima di Walt Disney Company. It was my first job. I was so young, aku masih fresh graduate, nggak pernah kerja. Akhirnya aku keterima di Walt Disney Company. Dan untuk orang kreatif, kerja di Walt Disney Company itu kayak dreams come true banget. Apalagi untuk aku yang fans berat banget sama kartun-kartunnya Disney, sama dunianya Disney, itu bener-bener kayak wah that's it. I thought that's my destiny. Gitu. I really thought that time, oke, mungkin inilah ya udah di sinilah tempat gua gitu. Ternyata takdir berkata lain. Sebelum bicara takdir ya, kan hidup itu pilihan ya, Ce ya. Betul. Setuju ya? Setuju banget. Setuju. Ya. Nah, Cemira saat itu udah di posisi di Disney. Ya. Terus tiba-tiba punya Miwa nih. Nggak Ya. tiba-tiba juga sih, Nggak punya tiba-tiba. Miwa ya kan? Ya. Berarti di antara keduanya ini kan punya pilihan. Betul. Kenapa memilih Queen? Aduh ini pertanyaannya kayak semua media ya, mau online atau offline itu banyak banget yang mempertanyakan aku gitu ya. Iya, Kenapa? karena emang Disney loh, Iya. sesuatu yang kayak semua orang itu pengen banget Betul. gitu kan. Dan Cemira pun itu kayak mimpi masa kecil dan udah bisa mendapatkan. Udah, iya. Dan kenapa memilih untuk meninggalkan mimpi masa kecil itu? nah, jadi ternyata aku juga baru sadar bahwa tapi kalau kamu tahu cerita aku, mungkin menurut aku jauh lebih indah cerita ketika aku punya Miwa. Karena that's the journey begins gitu. Kalau Disney itu kan orang tahu aku karena aku kerja di suatu korporasi bukan atas namaku gitu. Kalau di Miwa kan itu semua atas nama aku, orang-orang benar-benar suka mengidolakan itu kan karena atas nama akunya gitu. Tapi Rasanya beda ya, Ce? sangat jauh sekali. Tapi memang suatu kebanggaan sendiri ya. Nggak semua orang di dunia ini bisa kerja di the biggest entertainment company in the world gitu ya. Apalagi usia aku tuh muda banget. Dan memang waktu itu mantan bosku juga bilang jarang sekali fresh graduate yang diterima di Walt Disney Company. Biasanya itu kerjaan keempat mereka atau kelima mereka. So I was really lucky gitu. Aku started in Disney tuh di umur 23 tahun. Wow. Bener-bener gak ngerti apa-apa. And they train me really well gitu. Dan ya kenapa aku bisa punya Miwa dengan konsep yang sekarang, ya aku juga belajar banyak gitu dari Disney, gimana yang even Walt Disney-nya sudah meninggal, tapi perusahaannya berkembang dan bertahan hampir 100 tahun ya sampai hari ini, itu purely karena kekuatan tim dan kekuatan visi misi dari foundernya, yaitu Walt Disney himself gitu. Jadi aku banyak banget ditanya kayak gitu, kenapa sih udah you get the best job in the world. Tapi and then, untuk karirnya itu udah di posisi mana nih, Ce? Yang fresh bagus graduate sih, sebenarnya posisinya bagus. Karena jadi 3 tahun aku tuh di Walt Disney Southeast Asia. Okay. Jadi itu kantornya di Singapura. Waktu itu aku masuk sebagai Product Development Manager. Jadi benar-benar yang nge-develop produk mereka.
Makanya kenapa Miwa tuh kekuatannya di produknya, karena aku di-train 3 tahun pertama dalam karirku tuh di produk. Jadi gimana cara mendesain botol minum, gimana mendesain jaket, tas, sampai mendesain mainannya Walt Disney gitu. Jadi aku yang sekolahnya cuma tekstil, tiba-tiba diajarin gimana cara mengolah tekstilnya menjadi produk. Sebenarnya kerjaan aku ini kan melengkapi sekolah desainku gitu. Nah, terus udah tahun ketiga, akhirnya mereka bilang, ya udah deh, dipulangin ke Indonesia. Karena waktu itu aku office-nya di Singapura. Happy nggak saat dipulangin ke Indonesia? Karena kan ke hometown ya. Waktu itu sempat galau karena dari headquarters-nya Southeast Asia aku dipulangin ke cabang kan. Jadi sebenarnya secara tier tuh turun, tapi kedudukan aku sebenarnya lumayan meningkat gitu. Terus aku waktu itu juga udah mulai jenuh tinggal di Singapura karena dari kuliah dan segala macam, jadi udah 9 tahun di Singapura. Akhirnya aku pulang, ya udah deh coba di Jakarta. Tahun pertama itu menyesal sekali, sangat-sangat menyesal. Kenapa? Jadi Padahal aku kan culture shock gitu. Oke, culture shock di negara sendiri. Ya kan. Jadi udah 9 tahun aku tuh ternyata sudah beradaptasi, udah seneng banget tinggal di Singapura yang semua serba teratur, kecil kotanya, benar-benar apapun tuh simple, easy gitu kan. Terus tiba-tiba pulang ke Indonesia, ke Jakarta yang very chaotic, chaos banget gitu ya. Terus aku ternyata sudah terbiasa hidup mandiri sendiri di sana, ini balik lagi tinggal sama keluarga. Udah beda lagi aturannya. Terus yang paling aku bikin nyesel adalah macetnya. Oke, baik. Sangat macet. Dan mungkin ini terdengar apaan sih gitu kan. Tapi untuk aku yang terbiasa sangat produktif ya di Singapura tuh dari satu ke satu itu cuma 5 menit, 10 menit gitu. Terus tiba-tiba harus yang 2 jam stuck di traffic gitu ya. Itu tuh merasa wasting time banget ya. Wasting time gitu. Tapi di situ aku mendapatkan hikmahnya bahwa ya sometimes there is a lot of things yang out of our control gitu kan. Dan tapi setelah setahun jatuh bangun nangis ya, pengen balik ke Singapura segala macam, akhirnya beradaptasi dan akhirnya aku sangat mencintai Jakarta. Dan kalau ditanya suruh balik lagi ke sana, Udah aku nggak mau lagi. Berarti kayaknya Cemira tipikal orang yang harus beradaptasi dulu. Iya. Kalau udah nyaman udah susah juga ya. Karena memang seenak-enaknya di luar negeri lebih enak di negara sendiri. Setuju. Gitu. Dengan keragaman culture-nya, dengan yang sangat makanannya membaur jangan lupa. ya itu juga sih. Dan sangat Makanannya membaur udah. ya dengan apapun agama, ras, background. Itu Indonesia menurut aku jauh lebih mencampur, jauh lebih toleransi dan gotong royongnya itu Ya, jauh baik sangat ya. terasa dan unik. Ada daerah-daerah yang setiap daerah kita bisa belajar something Ya, gitu. betul Kalau banget. di Singapura tuh ya semuanya kayak sama aja Sama gitu. aja. Tapi Cemira yang men-trigger Cemira sampai keluar itu Sampai apakah keluar. Oh, itu iya. hanya cuman kayak udah bosen? Enggak, jadi kan Ataukah- pulang nih ke Iya, Indonesia benar. dengan beradaptasi dan segala macam. Excited karena scene Indonesia dengan scene di luar negeri sangat berbeda, ya kan? Retailnya, cara orang berbisnis itu sangat berbeda. Kalau dulu di Singapura, kalau bisnis itu kita datang meeting, Iya. kita ngomongin bisnis, selesai pulang. Kalau di Indonesia baru datang nggak bisa ngomongin bisnis, apa kabar? Oh anaknya gimana? Oh, Istrinya gimana? Jadi baik. nanyain dulu seluruh keluarga, abis itu Baru by ke the inter. way, ini kemarin meetingnya gitu. Jadi Baiklah. sangat banyak basa-basinya, tapi dari basa-basi itulah kita jauh lebih mengenal lawan meeting kita gitu kan. Klien-klien Itu yang kita. mendekatkan kita dengan bisnis partner kita sebenarnya. Nah itu yang nggak ada di Singapura. Nah itu yang membuat aku salah satunya jatuh cinta dengan Indonesia. Terus singkat cerita dengan keseruan itu di tahun ketiga, kalau company yang besar itu kan sebenarnya demand-nya juga besar, ya kan? Ekspektasi juga sangat luar biasa. Dan karena Disney itu ada di 200 negara, ya cabangnya di seluruh dunia. Jadi ketika kita tidur di Indonesia, di cabang lain buka. Terus email masuk tuh banyak ya, berita dan segala macam. Jadi hidupku juga waktu itu tidak balance.
Aku nggak pernah olahraga pastinya, dan makanannya menggila karena di sini ada martabak, siomay, batagor ya. Pokoknya tuh ya Bapak kalau ideal udah gitu ya. iya kalau udah jam 4 gitu ya di kantor dingin-dingin pasti paling enak apa? Bakso. Ngemil. Ngemil, Mau bakso, mau bakmi, martabak itu pokoknya ya semua Iya, ya kan. bener. Apalagi untuk aku yang udah lama tinggal di luar negeri, begitu pulang kan udah bakso Iya, gitu, kayak bener-bener kesannya excited banget. Pengen gitu. semuanya dimakan lah. Iya. kalau bisa ya. Akhirnya di umur 28 aku stroke ringan di kantor. Stroke Iya. di kantor. Jadi di umur 28 sangat muda sekali, waktu itu aku kena serangan stroke di kantor. Akhirnya aku dilarikan ke rumah sakit, singkat cerita akhirnya aku dikasih 3 hari untuk Rest, bed rest. sama dokternya, dan dokternya waktu itu sudah tua. Waktu itu dokternya bilang, kamu tuh nggak gendut, ya kan? Terus maksudnya kamu masih muda sekali. Terus kenapa kamu bisa stroke ringan? What happened? Dia tanya lifestyle aku, gaya hidup aku, sampai pekerjaan aku. Sampai dia bilang, lu kalau nggak ubah gaya hidup lu, you will die very young, dia bilang. Nah di situ aku shock kan, kayak Iya, oh bener. Kayak kena tampar. iya, kayak a wake up call kan sebenarnya. Kena tampar Terus tor dia kali ya. nanya, actually what kamu tuh cita-citanya apa sih? What is your vision in life? Terus aku mikir apa ya gitu. Nah di rest 3 hari itulah aku menemukan kembali impian aku yang dulu aku pernah imagine in my life ya, bahwa aku akan punya brand yang semuanya gambarnya adalah gambar tangan aku gitu. Dan disitulah dimulai perjalanan mencari diri ya, mencari diri, mempertanyakan aku tuh hidup mau ngapain, visi misi aku tuh ngapain. Nah disitulah titik balik aku sebenarnya. Wow, Gitu. luar Dan biasa. 2 bulan setelah stroke ringan itu kalau nggak salah aku tuh pilgrimage ke India. Nah kalau Buddhis itu kan kita perginya ke India. Di India itu aduh inspiring banget ya, aku ke tempat di mana Sang Buddha lahir, perjalanan para bikunya segala macam. Ada satu tempat namanya Ajanta dan Ellora. Ajanta dan Ellora, Ya, itu tempat apa, Cik? gua ya, gua tempat para biku zaman Sang Buddha bermeditasi di sana. Di gua itu satu gunung guanya, dan guanya itu ada 30. Ada 30 gua, dan di semua guanya itu ada gambarnya. Ada gambar yang sudah 2000 tahun ada di sana. Oh, wow. Dan gambarnya itu berkisah tentang perjalanan Sang Buddha. Nah dari situ aku terbengong-bengong kan, kayak wow, gimana ya caranya si artis atau pelukis ini buat lukisan ini 2000 tahun tanpa chemical ya. Kalau cat zaman dulu kan itu semua asli. Iya, benar. Kan merahnya tuh dari bata, hitamnya tuh dari areng gitu kan. Kok bisa ya di dinding itu 2000 tahun gitu. Terus aku terkagum-kagum, aku terinspirasi sekali dengan cerita-ceritanya. Terus muncullah pikiran bahwa kok sebenarnya talenta si artis ini yang menggambar di dinding ini 2000 tahun yang lalu dengan aku tuh sama. Kita sama-sama diberikan talenta ini dari semesta. Benar. Tapi bedanya aku menyia-nyiakan. Oke. Karena waktu di Disney talenta menggambar aku tidak dipakai. Aku tuh di training bisnisnya, aku di training produknya, aku di training marketingnya, tapi gambarku nggak dipakai gitu. Jadi selama aku kerja selama 6 tahun itu aku vakum, nggak pernah gambar lagi. Wow. Jadi benar-benar sebenarnya melupakan titipan talenta ini. Jadi setelah melihat itu, Jadi melihat itu aku kayak terpancing ya. iya, dan aku merasa ini bukan suatu kebetulan aja aku dikasih sama semesta untuk punya talenta ini. Dan mampir ke situ buat melihat ya. Jadi aku tersadarkan, ternyata gue bisa loh menggambar yang one day orang akan lihat dan terinspirasi karena gambarnya. Nah, Dan inilah hasil gambarannya. iya, dan itulah sebenarnya awal dari visi misi Miwa. Jiwa ya. Jadi aku dapatkan dari sana, aku berjanji semua produk aku itu harus menginspirasi orang yang lihat. Belum tentu orang itu harus beli ya, tapi yang penting lihat dulu, dan harus ada makna di balik gambar. Gambar itu ya. Gitu. Kalau makna yang tergambarkan,
dari Oke. jaket yang dipakai. Nih, jadi ini semuanya ada Iya, ceritanya. ini kayak bulat-bulatnya Ada- iya, mirip-mirip ya, tapi ternyata tuh ada motifnya masing-masing. ada namanya dan ada inspirasinya Wah, gitu. gimana Jadi cara membedakannya? Kalau yang ini sebenarnya bunga anggrek. Oke, bunga anggrek Bunga nih. anggrek orchid ya. Jadi bunga anggrek adalah bunga nasional dari bangsa Indonesia. Sebenarnya ini aku ciptakan sebagai sumbangsih. Aku sebagai anak Indonesia ingin mengharumkan nama besar Indonesia melalui menggambar dengan bunga anggreknya. Dan bunga anggrek ini sebenarnya mempunyai banyak simbolise, benar-benar. ya filosofi yang sangat bagus untuk wanita ya. Nah kalau yang dipakai Clara, ini ceritanya tentang bagaimana hutan itu bisa menjadi sangat-sangat menyembuhkan kita. Karena salah satu, karena aku yakin banget salah satu cara kita menyembuhkan hati itu adalah dekat dengan alam. Ya. Gitu. Jadi orang yang hidup dekat dengan alam biasanya jarang stres. Gitu. Jadi ini sebagai lambang simbol bahwa sebenarnya manusia itu bagian dari alam. Manusia itu luar biasa Jadi filosofinya ya. semua ceritanya tuh ada cerita di baliknya, ada doanya. Ada doanya Ada juga. doanya. Wow. Jadi semua motifnya ada doanya dan kalau beli barangnya itu selalu ada postcardnya, dijelaskan tentang ceritanya, dijelaskan tentang doanya. Luar biasa. Itulah kenapa salah satu brand besar di dunia ya kan Iya, bekerja tapi sama dan iya. menjadikan Cemira dan brandnya itu sebagai brand ambasador. Oh Benar iya, ya? benar banget. Boleh disebutkan kali ya Cemira Boleh, ya, sedikit jadi- diceritakan kok bisa mereka beli brand Nah, itu besar loh. Justru jujur aja selama 6,5 tahun aku punya Miwa sampai hari ini brand besar yang berkolaborasi sama aku itu tidak ada yang aku cari. Nah, Semua cuma datang sendiri kok bisa? dari gitu? Instagram. Dari- Bahkan nggak kenal, bener-bener stranger dan mereka kayak datang aja ke aku dari Instagram. Dan mereka sempat ngobrol nggak sih kayak kenapa kita memilih Miwa gitu loh? Iya dong, pasti aku tanya. Maksudnya penasaran kan? Pasti Maksudnya aku tanya. dari seluruh brand di Indonesia, kenapa harus pilih aku? Nah, terutama yang paling menarik brand pertama. Kalau brand yang kedua, ketiga, keempat itu mungkin udah nyeplak Iya, yang brand yang pertama. pertama. Tapi kalau brand pertama ini nih yang sangat Dan itu menarik. seakan kan masih baru banget ya Iya. Cemira ya. Jadi setahun setelah aku punya Miwa, jadi singkat cerita aku sudah keluar, aku bangun Miwa ya kan di tahun 2016 Sempat Juni. jatuh bangun, pastilah ya. Aku nggak pernah ngerasa jatuh bangun. Oh karena, luar biasa ya, luar biasa. Jatuh bangunnya baru akhir-akhir ini karena Akhir-akhir pandemi ya, pandemi. Tapi malah pandemi sebenarnya brand aku sangat meledak. Mungkin karena di awal adrenalinnya kan terpacu, harus Ah, jadi. Dan nggak punya tim. Oke. Nggak punya tim, jadi kan sendiri, idealis, jadi miskin sendiri, punya duit sendiri, jadi nggak pernah mikirin, aduh omset gue harus ini. Nah ini Kesepian. nih, aku sering banget diundang kasih ceramah ke anak-anak bisnis. Oke. Padahal aku nggak pernah kuliah bisnis sebenarnya, aku belajar bisnis, belajar By marketing experience. semuanya dari Disney and dari experience. Terus ditanya, gimana cara awalnya? Aku tuh nggak pernah ya membangun brand aku. Atau waktu awal aku punya Miwa, aku gini, oke, gue punya Miwa, gue mau tajir melintir sama brand ini. Aku nggak pernah punya pikiran itu di awal. Pokoknya aku tuh awalnya membangun Miwa, gimana caranya gue tuh, yaitu memvisualisasikan apa yang aku dapat waktu di India. Oke. Pokoknya aku pengen punya brand Miwa yang aku bisa bahagia dan aku bisa sebar bahagia ini ke semua orang. Sebenarnya cuma itu ya. Makanya tagline-nya happiness in pattern tuh selalu ada supaya aku ingat seumur hidup. Kalau one day ini bisa besar dan segala macam, aku jadi ingat back to my vision gitu kan. Nah terus jadi awalnya selalu aku bilang bahwa kalau kita punya brand itu kita jangan mikirin uangnya dulu, tapi kita mikirin value-nya dulu ya. Nah kalau tadi dibalik lagi menjawab pertanyaan si Clara, brand pertama yang endorse aku itu adalah Mercedes-Benz Indonesia. Jadi Luar biasa. di tahun 2018 awal aku terpilih menjadi brand ambassador-nya mereka dalam program She is Mercedes. Jadi program ini adalah program seluruh dunia. Jadi mereka mencari inspirational woman di seluruh dunia yang menjadi ikon She is Mercedes. Nah kebetulan di Indonesia mereka memilih aku. Nah
yang aku tolak 5 kali karena aku kira spam. Oke. Karena nge-DM-nya di Instagram. Terus Tapi bilangnya pakai gini, akun Mercy-nya kan? enggak. Oh, enggak. Jadi yang kontak aku tuh creative agency-nya Oke. pertama. Namanya pribadi. Nama Oh. akun Instagramnya pribadi, terus tulisnya gini, Mbak Mira selamat, Mbak Mira menjadi brand ambassador klien otomotif kita. Ih, siapa nih? Blok ya kan? Kan Iya, serem ya, bener-bener. banyak spam-spam gitu. Terus dia email, sama, selamat lah ini. Aduh, ini apa sih, jangmel lah, udah. Terus dia WhatsApp dan terakhirnya dia telepon. Sampai dia akhirnya telepon, aku waktu itu lagi di Sri Lanka. Sri Lanka tuh waktu itu juga pilgrimage ya, karena itu salah satu negara Buddhis juga. Sampai aku ketakutan gitu, gila di telepon nih orang nge-spam banget gitu ya. Bener. Terus aku bilang, pada saat itu aku ya udah aku tantangin, Mas, kalau ini beneran brand otomotif besar ya, ya udah ayo besok kita ketemu sama owner brandnya di Plaza Indonesia, karena besok aku balik, gitu kan. Dah, ternyata bener. Begitu aku datang, aku nggak tahu brand apa, karena aku pikir spam gitu. Ya udah aku tungguin aja. Ternyata bener. Akhirnya ada 3 ibu-ibu dan 2 bapak-bapak, waktu itu 5 orang datang nyamperin aku. Dia bilang, Mbak Mira Hong ya? Iya. Iya Mbak, ini saya yang telepon kemarin yang Mbak lagi di Sri Lanka. Oh oke, iya ini klien kami, dan mereka semua akhirnya mengeluarkan kartu nama dengan BM. logo Mercedes. Mercedes. Oh, Dan astaga. itu kagetnya setengah mati, Setengah aku mati sampai dong. aduh maaf ya, maaf gitu, maksudnya ya jadi minta maaf gitu ya. Tapi singkat cerita itu maksudnya suatu experience yang tak terlupakan. Aku masih sangat bersahabat baik sampai hari ini dengan Mercedes-Benz, karena menurut aku sangat berutang budi ya dengan orangnya, dengan brandnya, karena mereka lah yang membesarkan aku. Membuat yakin ya pada mimpi Iya, sendiri, dan makin yakin lagi. sebenarnya bukan membuat Miwa tuh menjadi legit doang, tapi membuat aku yakin bahwa langkahku ini tepat gitu. Jadi oh ternyata gue keluar dari Disney dan memilih Miwa nih, ini bener banget jalannya. Luar Gitu. biasa. Ini Dan banyak banget yang nanya, pernah kepikiran nggak balik lagi? Enggak sih. Kalau aku sih karena udah melihat jadi nggak menanyakan hal itu. Iya, tapi banyak banget yang nanya, pengen nggak balik lagi? Enggak sih, enggak. Karena Miwa ini Karena makin aku kesini tuh makin iya. berkembang luar biasa sih. Bahkan amin, ya, amin, 2022 itu menjadi yang best seller ya. Di Iya. mall tertua dan sekarang yang paling bagus juga ya, Iya, Sarinah iya, loh. di Sarinah. Ya, bersyukur Luar banget. biasa. Aku juga kaget Miwa karena bisa masuk ke situ tuh udah achievement. ya, dan itu juga ditawarin. Nah, Dan itu juga cuman nge-DM di Instagram. Mbak, Oke. kita pengen banget Miwa Pattern masuk Sarinah gitu-gitu. Oh ya mau banget gitu. Ya udah, terus tapi aku nggak ada ekspektasi. Aku kira yang akan best sellingnya kan pasti batik atau tenun ya. Aku nggak pernah nyangka kalau brand aku tuh salah satu brand best yang selling. berkontribusi. Berkontribusi. Berkontribusi untuk Sarinah. Gitu. Wah, luar biasa Jadi, banget. seru Aku Bahkan bangga di- banget nih bisa pakai Miwa hari ini Aduh, loh. thank you, thank you. Bahkan di tahun 2022 itu akhirnya Sarinah memilih aku menjadi Sarinah Muda, Wis. dan difitur di film mereka yang judulnya Mbok dan Bung gitu. Wih, Jadi luar ya biasa suatu banget. kehormatan banget lah. Luar biasa. Gitu. Berarti ini happiness in pattern benar-benar Iya. membawa happiness buat semua ya. Tapi Semoga happiness ya. in life, in heart ada dong. Ada pastinya dong, kalau misalnya Ada ya. sebenarnya kan kerjaan aku ini semua menggunakan hati nih. Oke. Uh-uh. Karena dari Kerjaan- hati ke hati itu jauh lebih gampang. ya. Dan kerjaan menggambar itu kan sebenarnya kerjaan hati gitu. Jadi memang kalau hatinya nggak happy gitu ya gimana mau ngelakuin Benar. kerjaannya gitu. Menggambar itu butuh mood banget ya. Sesuatu yang Butuh apa ya? mood. Ya kan, Cemira, Ya. kalau kita hatinya kurang lagi not in good mood, kadang susah juga. Tapi nggak juga, ada yang namanya tuh art therapy kalau zaman wow. sekarang. Jadi art therapy itu adalah gimana caranya kita mentransform mood kita yang tidak enak itu menjadi jauh lebih baik. Karena ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa ekspresikan dengan kata-kata atau dengan air mata, tapi itu bisa terekspresikan dengan art form. Karya Art form art. itu nggak cuma menggambar, tapi juga memasak, dance, nyanyi. Makanya kenapa orang kalau stres pengennya karaoke. Benar. Karena itu releasing
the bad mood, bad Berarti energy pernah nggak punya gitu. pengalaman yang lagi bad mood terus menghasilkan karya Miwa nih? Oh. Ternyata laku banget. Jujur aku melakukan art terapi ke diri aku sendiri. Oke. Ya, contohnya Salah satu motif yang mungkin bisa dibocorin nih, ini merupakan art terapi aku ternyata menjadi best seller. oke, Ada nggak? tapi aku nggak ada di sini. Oke, Ada, motifnya namanya apa tuh? motifnya namanya fun. Fun ya. Fun. Tapi Nanti kita bisa sebenarnya tampilin Cemira boleh. Tengah Jauh. Tapi sebenarnya waktu aku menggambar fun Fun itu itu? sebenarnya aku lagi sedih banget. Oh wow. Iya. Jadi ketika aku mau memutuskan ya akhirnya keluar dari Walt Disney, aku tuh sebenarnya ya banyak stres di kantor, kerjaan dan segala macam. Pulang itu pasti aku gambar. Oh wow. To release all the stress and bad emotion dan segala macam itu aku menggambar setiap malam sebelum aku keluar dari Disney gitu. Jadi itu setelah selesai gambar itu pasti mood aku so much better. Dan sekarang menggambar Gitu. menjadi duta larasi duit ya. Iya. Cemira dari kalau situ. mulai tahu nih, ini Ya. kan udah bagus-bagus banget. Tadi kita sempat Ya. sebutin ini di Sarinah available Ya, ya. available. Di mana lagi sih buat teman-teman mungkin Oh, tertarik nih ya, Ya. punya Jadi, koleksi Miwa, bisa didapatkan itu di mana gimana? aja? Jadi salah satu orang yang sangat baik dan luar biasa mensupport aku adalah retailer namanya Central Department Store Grand Indonesia. Oke. Mereka sudah mensupport aku sejak tahun kedua aku. Jadi ini udah 5 tahunan ya kita bersama. Dan mereka benar-benar believe in my brand sampai mereka memutus kontrak dengan brand Hong Kong, salah satu best designer di Hong Kong demi untuk kontrak aku. Mempertahankan Gitu. Miwa. Iya, jadi itu buat aku waktu itu yang brandnya masih baru banget dan belum siapa-siapa, itu such an honor ya, such an honor. Jadi kalau aku punya proyek sosial, aku pasti pameran di sana. Bahkan waktu aku press conference untuk masuk Kick Andy pun, aku lakukan di sana gitu. Karena orang-orangnya sangat mensupport aku sampai hari ini, sangat bersahabat dengan baik. Dan mereka tuh happy ketika brand aku juga membesar. Tapi aku belajar banyak dari mereka bahwa kalau support brand tuh ya tulus aja. Mereka tuh sangat tulus loh sama aku. Dan bahkan kalau kita tahu Central Department Store itu not even lokal. Mereka tuh perusahaan dari Thailand, but believe in local brand seperti aku. Gitu. Jadi brand lokal pertama yang mereka support tuh sebenarnya Miwa. Wow. 5 tahun yang lalu gitu. Dan Jadi berarti sampai sekarang masih dong. Jadi mereka baru aja memperbarui counter aku di depan lobi dan jauh lebih besar. Counternya 1,5 kali dari counter yang lama. Dan sekarang syukur alhamdulillah ya penjualannya sangat bagus di sana ya. Dan ada di situ di depan Union kalau mau tahu ya. Depan Union Grand Indonesia ya. Ya. Central Department Store. Yang kedua itu ada di Sarinah. Yang ketiga sebenarnya aku ada di Rumah Miwa ya. Jadi akhirnya aku bikin showroom kecil Rumah Miwa ya. Di situ fans-fans aku atau banyak banget juga media yang syuting di sana untuk ngelihat sehari-harian aku. Di sana produknya paling lengkap dan pastinya harganya paling terjangkau dan satu-satunya yang bisa cicilan 0%. Cicilan 0%. Dengan BCA. Nah, BCA ini juga menarik karena ini BCA adalah salah satu brand yang aku ketemunya hanya di Instagram. Lagi-lagi Instagram. Temukan. Ini lucu karena waktu itu ada bapak-bapak namanya Pak Ketut ya. Pak Ketut ini kayak Clara pernah ketemu deh. Pak Ketut ya? Iya, karena dia tuh yang menyelenggarakan pameran Art Moments juga bersama oke. Ko Sandy ya dari Art Moments. Pokoknya singkat cerita Pak Ketut ini akhirnya DM pertama kali di Instagram pribadi aku bahkan di Mira Hung. Halo Mira, saya baru aja tadi siang mempresentasikan tentang Miwa kepada klien saya. Tidak memperkenalkan dia dari mana, kliennya siapa. Tapi aku sangat terharu karena wow ada orang yang gak kenal gue, promosiin brand gue ke kliennya, ini siapa gitu. Akhirnya singkat cerita, aku diajak meeting, ketemuan, dan ternyata begitu ngeluarin kartu nama, ternyata beliau dari Bank BCA. Gitu, itu bank pertama yang mensupport Miwa sampai hari ini, dan bener-bener supportnya tuh
sangat-sangat bersahabat ya, benar-benar persahabatan banget, dan sampai akhirnya beliau begitu kedudukannya juga naik dan punya tim baru gitu ya, timnya sangat support aku sampai hari ini. Luar Gitu. biasa. Berarti Dan emang karena ketulusan hati itu ya, ingin membawa dampak yang bahagia untuk semua, akhirnya juga tiba-tiba kembali. iya kembali. Jadi menurut aku ya kalau ditanya pasti banyak banget yang nanya, ya udah kita juga mau deh brandnya kayak Miwa, terus gimana supaya dapat brand-brand besar. Sebenarnya menurut aku yang penting pertama kali adalah niat baik ya. Jadi ketika kita punya niat baik, kita punya doa yang baik, semesta tuh mendengar gitu, dan kita pasti akan dimuluskan jalannya. Kesannya naif ya, kesannya naif banget gitu. Tapi itu yang terjadi di Miwa selama 6 tahun setengah ini gitu. Percaya nggak percaya, tapi Percaya nggak itulah percaya. kenyataannya ya, Betul. Cemira ya. Sama kayak gimana caranya masuk Kick Andy, gimana kenal Bang Andi Noya gitu. Ya nggak tahu, aku taunya timnya kontak aku dari Instagram. Lagi-lagi Instagram. Lagi-lagi luar dari biasa. Instagram gitu, dan timnya Bang Andi beserta Bang Andi adalah orang pertama yang men-expose aku di media gitu. Wow. Iya, waktu itu acaranya namanya Big Circle di Metro TV. Kalau orang media nih pasti tahu nih ya, Big Circle di Metro TV. Habis itu aku bersahabat sekali sama istrinya Mbak Upi beserta Bang Andi sampai hari ini, dan ketika tahun 2020 akhirnya dia bilang, Mir, kegiatan sosial kamu udah banyak, ayo kita masuk Kick Andy gitu. Luar biasa. Jadi ya gimana caranya, jujur aku nggak tahu, jujur aku nggak punya formula lain, aku nggak punya trik and trik apalah ya, pakai koneksi, bener-bener nggak Nggak tahu. ada formula yang Nggak baku tahu, seperti apa, benar. nggak ada ya. Pokoknya Nggak dijalanin ada. bener-bener dari hati aja. Iya, Makanya dan- nyampenya juga ke hati-hati orang yang Betul. baik Dan ya. menurut aku ya karena kita punya niat baik, kita ingin menyebar kebahagiaan lewat karya kita, aku yakin semesta pasti memberikan jawaban. Berarti apa yang sudah diberikan oleh semesta saat ini, Iya. Miwa ini, di tahap ini, tahap sekarang ini, Iya. apakah sudah sesuai target Cemira? Nah. Ataukah masih Jadi more jujur and ya, more? sampai hari ini pun aku tuh nggak punya target, walaupun sekarang aku udah punya tim, retail aku di mana-mana ya. Punya nggak target tahun ini harus kali berapa omsetnya? Aku nggak punya sih. Jujur, bukan Just let it flow? just let it flow, tapi aku memang punya target. Oke, aku pengen punya ini. Oke, Miwa tuh harus lebih besar. Oke, lebih ini. Cuman aku menyisakan ruang untuk fleksibilitas karena selalu ini yang terjadi ya. Anything can happen juga Ya, ya. setiap tahun aku udah planning bulan Februari aku mau ini, Maret gini. Dan pasti yang terjadi itu lebih canggih dari plan aku. Oke. Yaitu plannya semesta ya, rencana rahasia dari semesta. Benar-benar wow, ternyata tiba-tiba aku punya project yang beda dari impian aku dan proyeknya lebih keren gitu kan. Terus tiba-tiba aku punya kegiatan sosial, aku ditunjuk menjadi ini itu. Jadi yes, aku punya rencana, tapi I have a room to adapt, to Oke. adapt with the situation gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah sesuai target, sebenarnya yang aku punya pola pikirnya adalah pokoknya aku menjalani apa yang harus aku jalani dalam hidup ini sebagai alatnya semesta dalam menyebar kebaikan. Luar biasa. Jadi aku percaya banget semua orang di dunia ini kan punya role-nya masing-masing Iya, ya. benar. Clara ya ini juga prestasinya luar biasa, Yes. muda ya. Aku Cemira tuh lah. juga belajar banyak dari Clara ya, maksudnya cantik, pernah ikut beauty pageant dan sempat menang, dan dengan pengalamannya begitu ternyata pernah tinggal di Rusia gitu ya. Jadi semesta menggunakan Clara dengan kapasitasnya Clara, dengan talentanya Clara, dengan visi misinya Clara. Semesta menggunakan aku untuk melakukan talentanya aku, visi misinya aku dan segala macam. Dan tugas ini akan berakhir ketika kita meninggal. Oh, wow. Gitu. Jadi yang Bijak Cemira kita yang ini. enggak itu yang terjadi sama aku aja sih. Jadi udah share apa yang Iya, dirasain ya. dan doa aku setiap hari sama ya, yaitu semoga aku bisa menjalankan apa yang harus aku jalankan hari ini. Jadi Gitu sih. Miwa masih eksis, makin ditahu banyak Amin, orang, itu udah ya. yang target yang bikin Cemira juga wah surprise juga Ya, every single tapi nggak day. cuman itu ya, maksudnya aku banyak sekali sebenarnya selain tawaran bisnis dari brand-brand besar, aku banyak sekali tawaran sosialnya.
Salah satu yang sangat berkesan ya untuk aku, ada waktu itu ibu-ibu namanya Ibu Evi. Dia DM aku di Instagram ngajakin mau nggak ngajar di penjara. Pada saat itu aku agak takut karena kan image-nya penjara di mata media, di mata kita tuh kan sangat negatif. Tapi ibu ini lumayan kekeh gitu ya, sama kayak Mercedes gitu ya, semua orang tuh lumayan kekeh gitu. Pokoknya harus. Dan akhirnya aku ajak ketemuan dan aku baru tahu kalau beliau itu adalah istri dari Pak Amir Samsudin. Dan kebetulan waktu itu menteri pada zaman Bapak SBY gitu. Jadi akhirnya aku dibawa beliau untuk mengajar di penjara. Selama setahun keliling penjara, dan itu seru banget karena gak semua orang bisa punya akses mengajar di penjara ya untuk lihat langsung. Berinteraksi dengan mereka. Betul. Tidak menyeramkan yang dibayangkan kan. Ternyata Enggak dong. ini tapi bukan berarti nanti kita asal-asalan jadi ikut penjara ya, enggak. Cuma aku nggak encourage orang untuk tinggal di penjara, enggak. Cuman ternyata itu tidak senegatif yang diberitakan. Mereka diperlakukan cukup fair ya, bahkan ada penjara wanita yang aku pergi di Malang itu fasilitasnya sangat bagus gitu. Bahkan ada tempat berkebun, ada jajanan bakso di belakangnya gitu, ada, dan banyak sekali kelas-kelas pelatihan. Kayak pelatihan menjahit, merajut. Nah, itulah yang aku ajarkan di penjara. Karena memang gitu. di penjara itu rumah tahanan ya, lembaga masyarakat, dan kan itu memang diajarkan untuk memanusiakan manusia. Betul. Jadi orang yang keluar dari situ nantinya, walaupun mereka pernah berbuat kesalahan di masa lalunya, tapi harapan pemerintah juga lewat rumah tahanan itu orang yang keluar itu menjadi pribadi yang lebih betul. baik. Selain lebih baik, selain lebih baik dan mempunyai harapan ya, harapan untuk melanjutkan hidupnya, dan lebih tepatnya supaya mereka tuh juga nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau manusia ya, kita nggak ngapa-ngapain itu pikirannya bisa jadi aneh, kemana-mana, negative thinking gitu ya. Jadi mendingan terus berkarya aja. Karena gitu. aku dulu pernah gerejanya ibadahnya di sana. Tuh ya, jadi tahu kan ya kehidupan di sana. Iya. Dan tidak menyeramkan itu. Tidak, dan ini bukan kita mengencourage orang untuk ke situ ya. Iya, enggak sekali. Dan tidak menyeramkan. Betul. Dan akhirnya aku bikin pameran waktu itu. Di penjara. Enggak, pameran bersama 36 narapidana yang aku latih merajut di Malang. Hasilnya aku pamerkan lagi-lagi di Central Department Store Grand Indonesia yang mensupport aku. Dia kasih space 3 bulan for free, pameran karya aku berkolaborasi sama narapidana tersebut. Kenapa sih aku pengen punya pameran ini? Sebenarnya aku tuh visi misinya waktu itu cuma satu. Gimana caranya orang-orang tuh tahu apa yang aku lihat di penjara. Waktu di penjara yang orang bilang narapidana itu adalah sampah masyarakat, actually they are not. Mereka sangat bertalenta, mereka tuh sama loh kayak kita. Cuman kebetulan aja mereka ketahuan kesalahannya, ketangkap dan they are there gitu. Tapi di dunia ini siapa yang nggak punya kesalahan? Pasti semua orang punya kesalahan kan. Nah akhirnya aku tuh cuma ingin memberitakan bahwa they are not a reject. Mereka bukan sama masyarakat, mereka benar-benar bisa berkarya dan sama kreatifnya, bahkan jauh lebih kreatif daripada kita yang ada di luar. Jadi karena visi misi itu akhirnya aku pamerkan hasil karya mereka, dan aku waktu itu minta izin oleh Ibu Menterinya, aku bikin video dan foto kehidupan tentang di penjara itu. Gitu, dan ditampilkan di pameran tadi ya. Betul gitu. Jadi nggak cuman tawaran bisnis sebenarnya. Aku banyak banget tawaran sosialnya juga. Gitu. Boleh banget. Boleh banget. Mira, by the way, ya. Ini sangat inspiratif sekali ceritanya. Ya. Dari pengalaman hidup. Aduh. Dia berkarir seperti apa, akhirnya memutuskan untuk pindah dan punya usaha sendiri. Membesarkan brandnya benar-benar dari nol banget, dan sekarang udah hero loh. Aduh, nggak juga sih, maksudnya hero setuju ya? Ya, untuk saat ini ya aku bersyukur banget karena apa yang dulu aku cita-citakan akhirnya sangat terjadi dan diterima sangat baik sekali oleh fans-fansnya Miwa yang aku sebut Miwa Lovers ya, dan banyak sekali orang-orang baik yang mensupport aku sampai hari ini.
Semangat produktifnya luar biasa dan saking produktifnya nih ya, tiada hari Cemira tuh kayaknya di rumah tuh agak susah sih, ya kan? Pasti berpergian terus dan pagi sampai sore Iya. tuh pasti movie-nya lebih dari 3 tempat, itu udah pasti. Nggak lebih Makanya dari 3 tempat sih, 3 tempat aja sekarang. Cemira bisa hadir saat ini, tapi aku yang thank you so much Nggak, aku yang Cemira. thank you banget karena Akhirnya. mungkin kalau ada yang belum lihat, Clara ini pernah menjadi model Oh, wow. dadakan di Miwa Pattern ya, super cantik bersama adiknya namanya Vega ya, yang juga Jadi konsepnya lulusan emang Rusia sisters ya? ya. Dan waktu itu aku juga very touch ya, karena aku kan sebenarnya ketemu Clara ini di tempat gym ya. Iya benar. Kita sebenarnya teman gym loh, ini teman ngedance ya kan. Akhirnya bisa ini ya. Akhirnya beneran bisa collab bareng di Miwa, dan waktu itu dia yang menyandang gelar beauty pageant bergengsi ya. Itu pas aku tanya mau nggak jadi model Miwa, langsung mau ya. Benar. Dan abis itu aku bayar nggak mau. Gitu, jadi benar-benar udahlah Ci, kalau Mama Cici udah kita as a friend gitu. Jadi menurut aku kebaikan ini akan terus berlanjut gitu ya. Jadi maksud aku kebaikan itu nggak pernah salah, dan aku ada di sini juga karena kebaikan kamu. So thanks to you gitu, thanks to you juga Makasih banyak, Cemira. sudah pernah mensupport Miwa Pattern. Semoga kedepannya kita bisa Iya. berkolaborasi lagi ya Cemira ya. Pasti. Thank you so much. Jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Cemira dan Ya. juga Miwa Pattern. Aduh, thank you. Ya, dan jangan lupa juga harus punya koleksi dari Miwa. Waduh. Karena emang sebagus itu sih, aku udah punya beberapa dan Aduh, happy thank you banget. thank you banget. Dan aku secara pribadi berterima kasih atas kesempatan hari ini untuk bisa sharing. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya kita jauh lebih baik. Yeay. Oke guys. Thank you sekali lagi Cemira Thank dan you, I'll see you on the sama-sama. next video. Bye bye.